Salam saudara, ini episode yang kita tunggu-tunggu, ABAM, episode 918. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta, saya didampingi dengan Bapak Pendeta Yehuda. Mari Pak, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 43 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, ibu rumah tangga, tinggal di Jawa Timur. Shalom Pak Eras, terima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang disampaikan dan aksi penyelamatan yang Bapak dan tim pelayanan Suara Kebenaran kerjakan demi banyak jiwa. Bapak, saya dan suami adalah pecinta suara kebenaran dan menerima banyak berkat dari tanya jawab ABAM ini. Namun izinkan saya berbagi cerita. Saat ini saya sedang sedih memikirkan saudara ipar saya yang sedang dikejar-kejar debt collector. Hutangnya banyak, termasuk di koleganya, sahabat, saudara, dan pinjaman online. Sebetulnya sudah dibantu oleh papa mertua dengan diberikan pekerjaan dengan profit sharing, tetapi terjadi perselisihan. Kabarnya ada keuntungan-keuntungan yang tidak diberikan secara terbuka, menyampaikan berita yang tidak benar kepada kolega bisnis tentang papa mertua dan lain-lain. Papa mertua sebelumnya sempat menampung keluarga saudara ipar, istri dan 3 anak selama beberapa tahun. Saat ini saudara ipar tinggal di rumah yang pembangunannya dengan berhutang. Mau dijual tapi tidak laku-laku, meski dijual pun sepertinya tidak bisa menutupi hutangnya yang lain, karena rumah saja dibangun dengan hutang. Kami saudara-saudaranya sudah berusaha membantu baik dengan dana-dana bayar uang sekolah anak-anaknya yang menunggak beberapa bulan, juga mengirim bahan-bahan makanan. Karena kami kasihan dengan anak-anaknya yang katanya enggak ada makanan. Kami khawatir kalau diberikan uang jadi tidak tepat sasaran. Uang-uang yang sebelumnya dipinjam pun tidak kembali. Ada sekian nominal Pak. Entah kenapa kok banyak sekali hutangnya. Ada info dari papa mertua, saudara ipar ini juga suka main game dan judi online. Karena perselisihan ini papa mertua sempat diacukan dan dijauhkan dari cucu-cucunya yang membuat papa mertua sedih dan sempat sakit. Karena masalah saat ini mereka ada rencana untuk menghilang pergi ke suatu tempat. Baru-baru ini saudara ipar dan istri datang butuh uang sekian katanya untuk menutup satu hutang. Tapi kami tidak dapat membantu karena memang hidup juga tidak berlebih. Ini jumlahnya cukup besar Pak ya. Pertanyaan saya, kami ada aset satu rumah di luar kota yang dari lama rencana dijual tapi belum laku Pak. Nanti bila rumah kami laku apa baik bila kami berikan bantuan pinjaman seperti yang mereka minta, yang adalah seperti memberi bukan meminjam. Seberapa jauh kami harus membantu saudara kami? Mohon bantuan nasihatnya Pak. Maafkan bila ceritanya terlalu panjang. Terima kasih untuk tim dan Bapak yang sehat-sehat selalu Pak. Kami sangat mengasihi Bapak. Yang pertama, begitu dibaca oleh Pak Yehuda, langsung saya meneropong bahwa anak ini salah didik. Begitu you baca tadi ya. Dan di sini juga ditulis beberapa catatan yang tidak boleh dibaca. Tapi soal narkobanya masih boleh nih. Iya Pak. Latar belakang narkoba dan menyusahkan keluarga, lalu ada satu lagi yang tidak boleh dibaca. Jadi ini memang anak yang rusak. Ya, sudah salah asuh, salah didik. Ini pelajaran untuk semua kita. Kalau anak-anak kita terlalu dimanja, tidak sejak dini diajar kebenaran, sampai tingkat kerusakan yang tidak bisa diperbaiki atau nyaris tidak bisa diperbaiki. Nah, saya kira anak ini pernah terlibat narkoba tapi ditolong. Sehingga dia memiliki satu kebiasaan yang sangat buruk, menggampangkan masalah. Dari sikap menggampangkan masalah ini, nampak dari suka hutang dan tidak memikirkan bagaimana mengembalikan. Sebab kalau orang tidak menggampangkan masalah, dia tidak mudah berhutang. Apalagi judi online. Apalagi pinjol. Ya, dia masih suka main game lagi. Kelihatan tidak bertanggung jawabnya orang ini. Nah, orang baik ini ibu-ibu ya, punya rumah yang akan dijual itu ya. Rumah milik dia kan? Iya. Mestinya untuk anak-anak ya. Saya strictly menentang rencana membantu dia. Iya.
Orang ini tidak perlu dibantu. Kalau dia masuk penjara itu bagus. Anak-anaknya baru kita bantu. Tapi kalau dia belum masuk penjara, belum digebuki orang, belum jadi DPO, dia nggak kapok. Dia harus jadi DPO, digebuki orang sampai hancur-hancur, masuk penjara, baru kapok. Ini penyakit jiwa akut, jadi tidak bisa dibantu lagi. Jangan membantu dia. Ingat itu. Itu nasihat saya. Ya. Saya senang dengan kata aksi penyelamatan. Ya. Saya senang dengan kata ini. Ya. Memang itulah yang kami lakukan, aksi penyelamatan. Nasihat saya kepada Anda, tolong dampingi papa mertua yang sedih ini ya. Sudah menyusahkan kepada papa kandungnya dong ya. Ya. Cucunya ndak boleh dilihat gitu ya. Ya. Wah, ini memang bukan manusia yang sehat otaknya. Jangan dibantu, biarkan dia masuk penjara, jadi DPO, susah, seperti anak terhilang di Lukas 15 ya. Ya. Yang sampai makan makanan babi. Nah itu baru ya. Makan makanan babi. Oke. Teruskan sekarang. Berikutnya dari seorang wanita berusia 47 tahun, seorang ibu rumah tangga tinggal di Banten. Sebelum saya bertanya Pak, saya mau cerita sedikit tentang keinginan saya semenjak menjadi jemaat GSKI Serang, yang mana dulu namanya belum GSKI, tapi masih Rehoboth Pak. Begini Pak, saya bergabung tahun 2014 sampai saat ini kurang lebih sudah 10 tahun. Di mana awal saya datang ke MAG tahun 2014 bulan 12 kami menghadiri Natal Pak. Waktu itu Bapak berkhotbah di mimbar dan saya sangat ingin sekali bersalaman dengan Bapak setelah selesai ibadah. Namun hal itu tidak tercapai Pak. Karena setelah selesai khotbah, Bapak langsung meninggalkan podium dan saya tidak melihat Bapak lagi. Kebetulan waktu itu posisi kami duduk paling belakang Pak. Tahun berganti tahun setiap bulan 12 kami ke MAG. Keinginan itu selalu timbul di hati, namun tidak juga terjadi. Tapi kalau di Abam, saya sudah ke-5 kali membuat pertanyaan ke Bapak dan semua sudah Bapak jawab pertanyaan itu. Terima kasih sebelumnya buat jawaban Bapak yang sudah mengubah hidup saya saat ini. Akhirnya setelah 10 tahun berlalu, tepatnya Natal GSKI, tanggal 2 Februari 2023. Kami ke MAG, atau mungkin maksudnya 2 Desember. Setelah berlalu ya, tepatnya Natal GSKI 2 Februari 2023 kami ke MAG. Pada saat itulah saya bisa berjabatan tangan dengan Bapak. Itu juga waktu kami habis makan bersama dengan para aktivis. Kebetulan Bapak waktu itu mau ke ruang makan pas turun dari eskalator. Saya lihat Bapak dan langsung saya beranikan diri sembari gemetar menjumpai Bapak. Dan langsung saya sodorkan tangan saya ke Bapak sembari saya tundukkan kepala dan berkata, "Pak, hanya itu yang saya bisa ucapkan karena badan gemetar." Lalu dengan tersenyum Bapak menerima jabatan tangan saya waktu itu. Setelah saya salaman dengan Bapak, kebetulan suami saya juga ikut saat itu. Kami berdua pulang ke Serang dengan senang hati Pak. Lalu setelah 2 bulan berlalu kami datang lagi ke MAG. Waktu itu menghadiri undangan Bapak dalam pernikahan Stefani. Ini 2024 berarti. Iya. Dan saat itu yang lebih membuat saya sampai berjalan pun gemetaran sekali Pak. Karena saya berkata dalam hati ingin peluk Bapak seperti memeluk Bapak saya sendiri. Yang mana Bapak kandung sudah meninggal semenjak saya kelas 5 SD dan belum banyak merasakan kasih sayang seorang Bapak. Hal itu juga tercapai ketika para undangan mau bersalaman dan saya ikut antri. Tapi saat itu saya bukan salam, tetapi saya berkata, "Apakah saya boleh peluk Bapak?" Lalu Bapak menjawab dengan senyum yang lebar, "Oh boleh, silakan." Dan saat itu saya langsung peluk Bapak eras dengan badan gemetar dan kedinginan. Yang jadi pertanyaan saya Pak adalah, kenapa ya jika setiap pagi kalau Bapak bawa doa pagi itu, saya sering sekali menangis. Waktu Bapak penyembahan seperti ada sesuatu, tapi saya tidak mengerti apa itu sampai saat ini Pak. Apalagi kalau dalam ibadah Bapak membawa lagu Ku Perlu Kau Tuhan. Juga lagu Ku Berlindung Padamu Bapa. Oh iya Pak, saya juga mau bertanya arti dari perkataan Paulus di 2 Korintus 12 ayat 9. Maaf ya Pak kalau terlalu banyak, tulisan ini terlalu panjang. 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, baik saya bacakan Pak. 2 Korintus pasal yang kedua, 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pada intinya ayat itu hendak berbicara tentang sikap hati yang merasa cukup
bersama Tuhan walaupun keadaan kita dalam kesulitan. Ya, walaupun keadaan kita dalam kesulitan, tetapi kita merasa cukup. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pasti cukup untuk bisa melewati semua kesulitan-kesulitan yang ada. Dan justru di dalam keadaan kita di dalam kesulitan, justru ketika kita dalam kesulitan, kita itu bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Artinya kita lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh mau belajar mengenal Tuhan. Itu maksud ayat itu. Saya terharu juga membaca ini ya. Tetapi satu hal yang saya juga kemukakan, betapa berat ya menjadi seorang hamba Tuhan yang dalam tanda kutip diidola ya. Seakan-akan kita seperti Tuhan sendiri. Kesaksian ini seperti ada pistol di kepala kita. Jangan bikin salah. Jangan mengecewakan orang. Tetap jadi teladan, tulus. Ya, di depan, di belakang harus tulus. Ini ya. Begitu ya Pak Yehuda ya. Oke, teruskan. Ya. Baik, yang berikutnya dari seorang pria sudah menikah tinggal di Jakarta Utara. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Berkat dari Bapak Yahweh selalu memberkati kalian. Izinkan saya sharing dan bertanya beberapa pertanyaan ya Pak. Pak, dengan segala kerendahan hati saya cuma mau memastikan apakah perjalanan imanku sudah tepat jalannya ke arah LB3. Saat ini saya benar-benar sudah melepaskan semua yang berhubungan dengan duniawi Pak. Seperti yang Pak Eras selalu ajarkan. Hidupku sepanjang waktu hanya untuk Tuhan saja, bekerja keras di kantor dengan motivasi Allah Bapa dan Yesuslah bos saya. Sepanjang perjalanan ke kantor dengan motor saya selalu mendengar khotbah atau kalau subuh saya ikut doa pagi di motor. Dengan sikap hati yang benar kepada Bapa, saya tetap bisa masuk hadirat Bapa, tetap pecah hati di jalanan. Aduh, luar biasa ini ya. Ya. Luar biasa sambil naik motor ya. Menyembah atau berdoa. Luar biasa. Terus. Saya pun sebagai suami selalu membimbing istri untuk fokus menjalani hidup dengan memandang Tuhan saja. Apa saja yang kita perbuat, perbuatlah untuk kemuliaan Bapa dalam segala hal sehari-hari yang kita lakukan. Selalu doa pagi bersama ketika saya shift kerjanya siang, dan doa pribadi malam bersama. Anak di kandungan juga selalu kami ajak berdoa dan selalu didahului dengan pujian penyembahan dari Pak Eras. Dimanapun saya berada, bibir saya selalu mengucap dan bernyanyi lagu-lagu Pak Eras. Istri saya minggu lalu berkata, saya pernah mengigau ketika tidur, bahkan nyanyi lagu Pak Eras. Waduh. Iya. Istri saya pernah berkata demikian, saya senang punya suami yang sangat taat setelah terhilang lama. Dan sekarang merancang perjalanan yang serius dan sepenuh hati menuju LB3. Jadi pria ini pernah menjadi pria yang tidak baik ya. Ya. Bertobat melalui pelayanan Truth ID ya. Puji Tuhan ya. Mengharukan juga dan ini membuat kita kuat ya. Kita ada di track yang benar ya. Terus. Saya hanya takut kamu dipanggil Bapa pulang lebih awal karena begitu besar ketaatanmu ke Bapa saat ini. Amin. Ini usia mungkin belum 30 atau sekitar 30 karena baru 3 tahun menikah. Iya, 3 tahun menikah. Iya. Seperti manusia yang berbeda, bunga yang paling indah selalu dituai atau dipetik lebih dulu karena keindahannya. Iya, tapi jadi, istri takut ya, ditinggal duluan. Itu kalau manusia ya. Kalau Tuhan tidak begitu saya kira. Justru indah mau dipajang lebih lama untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya. Terus saya juga punya kerinduan sejak kecil, entah kenapa hati saya punya kehausan mendoakan orang-orang yang sakit. Setiap doa malam saya sisipkan doa untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit sembari menangis. Padahal saya tidak tahu siapa dan di mana orang-orang yang saya doakan itu. 2 minggu lalu saya juga mendoakan kembali ruang tidur kami di mana istri sedang hamil besar dan dia merasakan ada roh-roh yang mengganggunya dengan mengeluarkan suara-suara aneh selama dia di rumah sendirian karena saya bekerja. Pulang kerja saya ambil minyak urapan dari Bapak ini dari dari pendeta, salah satu pendeta kami. Saya diajarkan dengan doa dan darah Yesus menyucikan, tapi sebelumnya saya berdoa secara pribadi dan habis menyembah Bapa di sorga, entah kenapa ketika saya mendoakan istri dengan minyak urapan, saya menangis merendahkan hati di depan Bapa memohon pertolongannya. Dan hasilnya istriku benar-benar sama sekali tidak merasakan lagi ada roh-roh tersebut. Dan kamar terasa teduh sekali sejak saya doakan dan urapi setiap sudut dan pintu kamar kami, Pak. Sulit dijelaskan semua yang saya rasakan, Pak Eras. Semoga hal seperti ini sudah di track yang benar dalam menempatkan Bapa sebagai segalanya dalam hidup.
Kami memang kekurangan dalam hidup sehari-hari, Pak. Bisa dibilang hanya pas untuk makan dan minum. Tetapi kami selalu tidak khawatir. Kami selalu percaya Bapak pasti tidak akan mempermalukan anaknya yang sungguh-sungguh kepadanya. Benar saja Pak, kami selalu merasakan damai sejahtera di hati dan pikiran kami. Walau di tengah kekurangan materi, kami tetap bisa bernyanyi dengan tulus menyembah dan mengucap syukur. Ada beberapa pertanyaan Pak. Oke, sebelum ditanyakan ya. Baik. Yang pertama memang Anda akan dipakai Tuhan suatu hari. Tapi saya harus ingatkan bahwa kelemahan Anda itu belum tuntas selesai. Ya. Masih ada peluang Anda berbuat salah. Jadi harus benar-benar memiliki komitmen untuk hidup suci. Dan caranya itu doa puasa. Jadi jangan berbuat salah sekecil apapun. Jadi salah yang besar itu dimulai dari salah yang kecil. Seseorang tidak berzina tapi hanya melihat film porno. Itu langkah akan berzina suatu hari. Dia belum selingkuh tapi lihat wanita tertarik yang bukan istrinya. Menikmati wajah wanita yang bukan istrinya. Itu jalan menuju dosa. Jadi hati-hati. Dari perkara kecil kita bersama, ya bukan hanya Anda, saya juga. Bersama kita setia dari perkara kecil. Supaya tidak lakukan perbuatan dosa. Oke, teruskan. Pertanyaan yang pertama, apakah di sekolah minggu bisa diadakan pelatihan musik sejak dini Pak? Mungkin ketika pertanyaan saya di album ini dibacakan, anak saya baru saja lahir. Dan saya punya kerinduan anak saya ini bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Bapa, mungkin dengan bermusik dan bernyanyi. Nanti ketika dia mulai sedikit demi sedikit bertumbuh terus di GSKI, yang mana ini adalah rumah kami yang membawa iman kami ke dalam kebenaran dan menyelamatkan kami. Jadi saya memutuskan anak saya ingin serahkan kepada Tuhan sebagai tanda kasih sayangku kepadanya. Karena sejak dalam kandungan saya selalu menyanyikan pujian GSKI, doa bersama dan sugesti-sugesti baik tentang Allah Bapa dan Yesus. Bahkan ketika dia mau lahir, saya suggest dia untuk lahirlah sesuai yang Bapak Yahweh ingini darinya. Jadilah kehendak Bapak atas dia. Bisa, jadi dari kecil ya. Anak saya Stephen itu juga dari umur 4 tahun kalau tidak salah sudah mau main musik. Ya, anak saya Fani dari kecil juga mulai diajar menyanyi. Belum bisa bicara lengkap ya sudah menyanyi. Harus diajari. Dari kecil. Dan ini usul atau ide yang baik ya. Kalau gereja bisa mengajari musik gratis untuk anak-anak jemaat yang tidak mampu. Karena kita punya mahasiswa-mahasiswa STTE yang bisa main musik. Ini nanti tolong sampaikan usul ini bagus. Jadi jemaat yang mau belajar musik gitar paling tidak bisa belajar. Ya, kalau yang punya uang, punya piano, lalu bisa bayar. Tapi yang nggak punya uang, nah ingat itu nanti kita bikin aja. Mahasiswa STTE sebagai apa? Pengabdian masyarakat. Oke, teruskan. Pertanyaan yang kedua, penyerahan anak di umur berapa ya Pak Eras sebaiknya? Dan apakah jemaat ini, jemaatmu ini, penanya, boleh meminta Pak Eras langsung yang memberkati anak kami ini? Anak kami bernama Selena Simfoni Gabriel. Saya sisipkan kata simfoni karena itulah kerinduan saya Pak. Dia bisa memuliakan Bapa dengan musiknya, puji-pujiannya, doanya seperti simfoni yang indah bagi Bapa suatu saat nanti. Maaf Pak Eras sangat panjang, semoga dibacakan dan diberi masukan kepada saya. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam, we love you guys. Bapak berkatilah tim Abam ini sehingga jadi saluran berkat untuk orang-orang yang memerlukan. Amin. Dia di Tangerang ya? Di mana? Tinggalnya di Jakarta Utara Pak. Oh Jakarta Utara ya. Oh yang pertanyaan sebelumnya kali yang di yang di Budoli. Betul ya? Iya. Sebelumnya ya? Iya. Oke. Dengan senang hati saya penyerahan anak di GSKI Rehoboth Kelapa Gading selalu saya yang pimpin. Iya. Ya dengan senang hati saya bisa mendoakan. Ya. Kamu tidak akan dipermalukan Tuhan. Kamu tidak akan dipermalukan. Tuhan akan mengangkat kamu pada waktunya. Pada waktu kamu sudah kuat. Sebab kalau kamu diberkati limpah, kamu jatuh. Bahaya. Lewati saja hari ke hari sampai kamu dipercayai Tuhan
untuk perkara-perkara besar. Kita seakan selalu bersama. Tuhan berkati. Selanjutnya dari seorang pria usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Tangerang. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saat ini saya sedang mengalami pergumulan dengan papa saya. Mohon bantuan saran, masukan, dan teguran jika perlu dari Pak Eras. Sebagai gambaran, saya tumbuh besar tanpa papa dari kecil hingga sekitar kelas 5 SD, saat mama saya memutuskan untuk menikah kembali. Beberapa waktu ini saya sungguh lelah dengan tindakan papa saya dan sudah kehilangan respect terhadap beliau. Hingga akhirnya belakangan ini saya hanya berkomunikasi secukupnya dengan papa. Sebetulnya hal ini sudah terakumulasi sejak masih SMP. Saya sering kesal dengan papa saya. Banyak hal-hal kecil yang berbeda antara pemikiran papa dengan mama dan saya. Seperti hal kamar mandi yang perlu dilap setelah selesai mandi. Saya merasa aneh awalnya. Loh, kamar mandi kan memang akan basah lagi. Kenapa harus dilap? Tapi memang penjelasannya masuk akal. Jika tidak dilap, maka airnya akan membekas di tembok dan sulit dibersihkan. Saya setuju. Tapi ketika saya atau mama tidak membersihkan kamar mandi dengan standar papa, mulailah papa menunjukkan ekspresi kesal seperti kalimat sarkasme atau mengeluarkan bunyi-bunyian yang memancing emosi. Stop. Iya. Sebelum lupa ya, Iya. papa kamu itu sakit. Kesalahan kamu adalah kamu memandang papa itu sehat seperti kamu memandang dirimu atau orang lain yang kamu pandang standar. Papamu itu di bawah standar. Seperti misalnya ya kamu sebagai misalnya perawat di rumah sakit jiwa. Lihat perawat-perawat di rumah sakit jiwa. Itu ngadapin orang sakit jiwa itu tidak stres. Karena dia menanggapi pasien itu orang sakit. Pasiennya teriak, dia senyum. Pasiennya pukul dia dari belakang, dia juga senyum. Karena tahu sakit. Bayangkan kalau dia memandang atau menilai pasien itu orang sehat, wah dia bisa depresi. Jadi jangan memandang papamu itu orang sehat, dia orang sakit. Jadilah perawat untuk papamu yang suatu hari papamu akan meninggal dan kamu tidak pernah bisa membalas kebaikannya. Oke, terus. Ya. Contoh lain pada hal kendaraan, papa selalu mengelap mobil setiap selesai penggunaan dengan tujuan yang baik, yaitu sayang kendaraan yang sudah dibeli susah payah harus dirawat baik-baik. Tetapi saya malas mengelap mobil, sehingga saya memilih untuk mencuci mobil sebelum sampai di rumah. Tidak jarang saya pulang ke rumah di malam hari, sehingga tidak memungkinkan untuk mencuci mobil karena sudah capek. Papa saya juga mengeluarkan kata-kata sarkasme atau menunjukkan aksi yang memancing emosi. Papa saya pernah komplain kepada mama kenapa saya tidak punya kecintaan terhadap barang yang dimiliki. Padahal saya tidak punya perasaan seperti itu. Saya menjaga juga, namun dengan cara atau pendekatan yang berbeda. Saya merasa kesal dengan papa saya yang mengaku bahwa tindakan beliau menjaga barang, membantu kebersihan rumah, membantu tugas rumah mama saya, dan sebagainya itu diatasnamakan untuk kebaikan keluarga. Ya, ini papamu ini memang tidak punya tujuan hidup kecuali keluarga dan perasaannya. Jadi apa saja dinikmati, termasuk kamar mandi bersih, mobil mengkilat, ya. Padahal suatu hari dia akan tinggalkan. Ya, kasihan. Orang kaya yang mobilnya bermiliar-miliar saja tidak segitu rupa. Ya, tapi sekali lagi ini orang sakit. Kamu jangan berbuat hal yang sama suatu hari ketika jadi papa. Oke, teruskan. Namun setiap tindakannya itu jika tidak tercapai sesuai harapannya malah menimbulkan batu sandungan bagi kami sekeluarga. Jadi rasanya tuh lebih baik tidak dibantu daripada dibantu malah berisik atau bawel. Papa selalu melaporkan apa yang sudah dia lakukan di rumah kepada saya dan mama. Seperti baru selesai mengelap mobil, menyapu, memotong bawang, dan lain-lain. Ya itu dia perlu penghargaan. Hanya itu yang dapat dia miliki. Kalau dia bisa cerita kepada tetangga, dia akan cerita kepada tetangga. Tapi tidak bisa cerita kepada tetangga, ya kepada istri dan anaknya. Ini orang sakit. Ya kamu manggut-manggut aja, ya mengangguk-angguk saja. Yang kedua, papa kamu lakukan itu supaya papamu cerita kepadamu dan pada mamamu supaya kamu buat hal yang sama. Dengan cara itu dia bisa menguasai orang lain. Oke, terus. Bahkan memencet semut pun dilaporkan jumlahnya. Iya, ini
lucu juga nih. Saya. Saya merasa banyak informasi yang tidak perlu disampaikan. Jika memang tulus membantu, ya biarkan saja dalam hati gitu. Tidak perlu dilaporkan. Jadinya seolah-olah mengharapkan apresiasi. Ya memang itu. Dia nggak punya apa-apa, dia yang punya itu. Terus Ketika menerima laporan-laporan seperti itu, ya saya bingung juga mau menanggapi apa. Sehingga cuma bisa mendengarkan. Banyak omongan-omongan yang sulit saya tanggapi sehingga saya memilih untuk diam. Ketika ditanya ya saya jawab. Tapi kalau bersifat statement, saya tidak banyak menanggapi. ya nggak. Cara untuk menanggapi orang seperti ini adalah mengangguk. Oh, itu jawaban. Dia tidak tahu maksud mengangguk itu apa begini. Ya, Tapi semutnya banyak loh. Gitu ya. ya. Oke, teruskan. Saya tahu pilihan saya untuk mengurangi komunikasi ini bukan solusi terbaik. Masih ada solusi yang lebih baik yang bisa saya lakukan. Hanya saja saya belum tahu dan mungkin belum sanggup. Ini sedang saya beri solusi, ya kan? Terima dia sebagai pasien. Lalu, oh gitu. Terus, Dan sebetulnya saya sadar dari papa saya bisa dibentuk untuk lebih sabar dan pengertian. Di sisi lain saya lelah sekali Pak Eras membayangkan sepanjang hidup akan berhadapan dengan tantangan seperti ini. siapa yang bilang sepanjang hidup? Ya. Kalau besok papamu meninggal juga selesai. Atau kamu yang meninggal? Yang pasti meninggal salah satu. Yang pasti ada ujungnya. Ya, jangan ditipu oleh setan seakan-akan sepanjang hidupmu kamu akan mengalami keadaan yang sama. Setiap detik keadaan itu bisa berubah. Terus, Saya pun juga tidak ingin mama saya merasakan capek yang berkelanjutan bersama papa saya hingga akhir hidupnya. Sedangkan saya sebentar lagi akan pergi meninggalkan orang tua dalam rangka bekerja di luar negeri. Jadi saya merasa perlu menuntaskan masalah ini sesegera mungkin agar papa mama bisa menjalani hidup berdua lebih bahagia. nggak bisa. Kamu tidak bisa menuntaskan. Kamu hanya mengajak mamamu mendengar Truth Adi, berdoa dengan Pak Eras. Sehingga beban tetap sama. Tapi kemampuan memikulnya itu lebih besar. Jadi tidak masalah. Terus, Saya sempat berpikiran ingin membuka diskusi bersama papa dan mama untuk membahas hal ini. Tapi saya masih belum tahu apakah ini keputusan yang tepat atau tidak. Untuk itu saya terus bergumul dengan Tuhan dan berusaha bertanya melalui sarana abam ini Pak. bisa kamu ajak ngomong papa mama bisa. Tapi jangan berharap papamu berubah. Karena dengan umur di atas 50 tahun susah berubah. Oke, terus. Semoga dengan jawaban ini saya bisa membawa perubahan dalam keluarga saya dan keluarga-keluarga lain yang memiliki pergumulan serupa. Bagaimana cara menyikapi seorang papa yang rewel? Jangan ikut rewel. Itu suaranya ya. Kamu tenang. Oke. Mohon maaf jika ceritanya terlalu panjang Pak. Terima kasih banyak Pak Eras sudah mendengarkan. God bless. Oke, ini bagus sekali ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya jawab sepotong-sepotong, tapi itu memberi pelajaran untuk semua pemirsa dan pengikut Abam. Ya, demikian episode 918. Kita akan bertemu di episode 919. Tuhan berkati.